Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah nama-Mu selalu. Kami hadir kembali di pagi hari ini untuk bersaat teduh merasakan hadirat-Mu, merasakan berkat firman Tuhan yang akan kami baca. Kami memohon tuntunan Roh Kudus melengkapi pengertian yang terbatas ini pada diri kami, membantu kami menerjemahkan maksud-Mu, agar apa yang kami lakukan senantiasa seturut kehendak-Mu. Dan ampunilah dosa-dosa kami, layakkanlah kami menghadap-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 6 ayat 32 sampai 35. Saya akan membacakannya untuk kita. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Menerima Roti Hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bisa jadi saat ini kita adalah orang yang beruntung yang hidup dalam keseimbangan, sehingga perjalanan hidup normal atau biasa-biasa saja, tidak ada tekanan atau stres yang berlebihan, cenderung santai, atau bahkan dalam puncak kebahagiaan hidup. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena di luar kehidupan kita ada masalah-masalah sosial yang sedang terjadi yang tidak pernah kita ketahui atau bahkan tidak pernah menjadi perhatian kita. Sekitar bulan Februari yang lalu, Tempo.co sempat mengangkat artikel tentang bunuh diri dengan judul "Bunuh diri tidak hanya tersebab masalah tunggal." Ya, bunuh diri atau keputusan mengakhiri hidup dengan sengaja ini adalah salah satu masalah sosial yang terjadi tidak hanya di negara-negara dengan tingkat penghasilan atau ekonomi rendah, tetapi juga terjadi di negara-negara yang berpenghasilan tinggi, yang artinya bisa terjadi di mana saja, termasuk di dalam lingkungan kita. Keputusan untuk mengakhiri hidup dengan sengaja ini diambil sebagai langkah pelepasan akan lapar dan dahaga batin, kekosongan hidup. Orang sudah tidak merasa berguna lagi, tidak tahan terhadap penderitaan, lari dari tanggung jawab, putus asa, dan sebagainya akibat adanya kerusakan pedoman dan nilai-nilai moral di dalam kehidupan yang jauh dari pengenalan akan Yesus sebagai roti hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan roti jasmani yang hanya menopang hidup kita secara fisik, yang akan bertemu dengan kematian, tidak kekal, maka roti hidup adalah roti rohani yang berasal dari Bapa, diturunkan dari sorga, yang memberikan kehidupan kekal bagi manusia. Yesuslah roti hidup yang diturunkan dari sorga itu, dan dialah yang memberikan hidup kekal seperti yang telah dinyatakannya di dalam kebangkitannya dari kematian, yang ketika ia telah bangkit, ia mematahkan kuasa maut, dan ia tidak dapat binasa. Tubuhnya tidak mati lagi, sosok yang hidup, yang menjadi makanan rohani, makanan bagi roh manusia, yang memberikan hidup kekal bagi orang yang menerimanya, orang yang mempercayainya, orang yang hidup di dalamnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berkata kepada orang banyak, kita kutip demikian, "Sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia."
orang-orang tersebut masih memahami roti yang dimaksudkan Yesus adalah roti biasa yang pernah diberikan Yesus pada saat memberi makan 5.000 orang. Mereka tidak dapat memahami bahwa Yesus sedang membicarakan roti rohani, roti yang sejati, yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesulitan kita untuk memahami tentang roti hidup ini disebabkan kehidupan kita yang sangat melekat dan terikat dengan kehidupan duniawi, yang keinginan batin kita dipenuhi hasrat untuk memenuhi keinginan jasmani, yang sibuk mencari-cari segalanya hanya untuk memuaskan keinginan daging, hidup senang, kenyang, dan berkelimpahan. Sulit melepaskan ikatan itu, sehingga saat diberitakan tentang roti hidup, yang terpola di benak kita adalah roti jasmani yang mengenyangkan perut kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hiduplah bersekutu dengan Yesus, roti hidup itu. Bersekutu atau menyatu, beriman kepada Kristus yang kekal, sama artinya kita mengambil bagian di kehidupan kekal. 1 Korintus 15 ayat 22 berkata, "Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus." Dikatakan oleh Yesus bahwa barang siapa datang kepadanya, maka orang itu tidak akan lapar lagi, dan barang siapa yang percaya kepadanya, orang itu tidak akan haus lagi. Oleh sebab itu, apabila di antara kita saat ini sedang dalam lapar dan dahaga batin, belum menemukan makna hidup yang sebenarnya, merasakan kekosongan hidup, putus asa, kecewa, merasa sudah tidak berguna, menghadapi penderitaan, tekanan karena malu, ambillah waktu untuk merenungkan kembali, apakah sesungguhnya yang sedang kita hadapi itu adalah timbul dari keinginan daging? Angkatlah mata batin kita untuk melihat hal-hal yang rohani, agar kita dapat melihat bahwa yang kita butuhkan adalah roti hidup yang memberi kekuatan, memberikan damai sejahtera dalam Kristus, memberikan keselamatan dan hidup yang kekal. Mari, terimalah roti hidup itu. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu memberikan kepastian dari harapan-harapan kami, khususnya bagi kami yang saat ini berbeban berat, yang hidup dan pikirannya hanya berpusat dan terikat pada hal-hal duniawi. Kami yang mengabaikan makna hidup sebenarnya, kami yang lupa bahwa ada Yesus roti hidup yang akan melepaskan kami dari lapar dan dahaga, yang akan membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk peringatan-Mu ini. Ajarkanlah kami untuk sungguh-sungguh menerimamu, bersekutu denganmu. Kuatkanlah iman kami agar kami dapat menepis godaan-godaan duniawi, godaan iblis yang membelenggu, yang membuat jurang pemisah kami daripadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah langkah kami diatur oleh-Mu, kami ingin memuliakan-Mu selalu. Inilah seru kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.